Halo, selamat datang. Kembali kita di Hellcast Electro Hell Podcast. Yuk. Setelah 2 minggu tidak ketemu karena kita kekurangan biaya. Ya. Tolong. Kita kembali lagi bersama bintang tamu. Ini anak muda. Woi, ini inspiratif. Ya. Idola dagang cadang. Kita sambut Tolet. Tolet. Selamat datang Bli di Hellcast. Nama aslinya siapa sih Bli? Nama aslinya Ida Bagus Agung Brahma Diguna. Oh, Saja tuh. Itu cuma sebuah nama. Oh. Gimana nih? Kita podcast pakai bahasa Jawa apa bahasa Bali? Sembarang ayo wis aku lapo ae sos. Soalnya Tolet jago juga bahasa Jawa dia mah. Sembarang wis pokoke. Orang ini ngapain aja bisa. Kejam bisa tapi sing dua. Banyak bisa tapi nggak ada yang ahli. Ya, enggak ada yang ahli benar. Nah, dulu pertama lihat Tolet kan di Malang. Iya. Jawa Timur lah. Main itu sepeda yang jungkir balik itu kan. Sepeda apa jungkir balik Bang? BMX. Flatland tuh. Juara dulu ya. Juara. Di mana aja dulu ikut kompetisi? Di Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bandung. Wih, berapa kali dapat juara? Banyak. Lumayan. Yang terakhir tuh kan sama waktu Pak Mang nge-crew sama SID di Jember kalau nggak salah. Itu kan juara 1 saya. Iya. Terus waktu ingat tak waktu di Surabaya panggungnya SID. Iya. Itu pas saya ada di sana juga tuh. Ini salamin sama dari itu. Metal. Begini lihat. Pajari dia. Itu sebenarnya hobi pertama apa gimana? Kalau BMX sih memang ya bisa dibilang hobi waktu dulu udah SMP udah main BMX. Tapi belum profesional lah. Habis itu pindah ke Malang, mulai main di sana kenal sama teman-teman BMX yang memang BMX-nya profesional, artinya dalam artian memang BMX yang untuk digunakan untuk nge-trick dari kualitas BMX dan lain sebagainya kan udah beda, nggak sama kayak sepeda-sepeda sebelum yang saya pakai gitu. Sana dah mulai main. Gimana caranya belajar trik itu perlu? Kalau BMX Flatland basic awalnya sih manual, jadi kita harus bisa menguasai manual dulu dalam artian balance-nya. Manual itu udah trik dasarnya, funky chicken kayak gitu banyak ada triknya. Manual kamu tahu Mang? Nggak. Yang satu ban tuh loh. Ya. Itu namanya manual. Manual tuh Mang. Ban depan apa belakang nih? Ya, artinya depan belakang lah, Iya kan manual. Belakang manual. Tinggal ditambahin manual apa gitu jadi. Kalau yang muter itu apa namanya? Ada. Apanya yang muter? Itu lah. Bannya satu di bawah. Ini muter tuh. Ada backyard juga ban satu, yang muter funky spin juga ada. Banyak ada triknya juga sampai ngafal. Berarti yang sepeda sirkus satu tuh manual juga tuh. Ya, bannya satu tuh. Itu susah. Manual terus itu. Susah tuh manual terus. Kayak gitu ya contoh ya. Selain sepeda BMX, main sepeda apa lagi? Downhill yang lain-lain nggak? Kalau downhill di Malang dulu sempat main downhill di Batu, cuma nggak begitu profesional gitu. Kalau sepeda sekarang untuk saat ini sih lebih koleksi ke sepeda-sepeda tua. Vintage ya. Ya vintage BMX tuh ya. Kayak Mongus, Haro, GT dan lain sebagainya. Ngerti peseng sih? Teman tak ngerti ya sih jelas sih jawabannya. Kamu tahu ya sepeda ini aja ya? Ini berapa juta? Sepeda percaloan ya. Itu dah. Wih, berapa tahun nih Malang lihat? Di Malang dulu 5 tahun. Kuliah. Apa benar? Kuliah di Unmer tapi tamatnya di Brajaya. Sambil impor ya? Ya impor kecil-kecilan. Impor kecil-kecilan lah. Penadah bidang. Nggak boleh membuka. Iya.
Rahasia. Gak apa-apa kan udah masa lalu. Kan udah Bang. masa lalu, Iya, sekarang ya. udah berubah. Yang besar Enggak, kita Sekarang resmi. sekarang Iya. resmi dah, impor resmi deh kita sekarang. Iya. Bebak pis. Iya. Itu garo. Dulu anak Twice gak banyak-banyak nampung tuh. Ini sama karena dulu. Baju band, sepatu TUK, dikis semua ada yang ini. Murai lagi ada. Iya. Ya, berai. Wah murah ya sampai ya modelnya. Sekarang udah gampang ya maksudnya. Ya, ya. Dulu Iya. kan nggak susah nyari baju band tuh emang, apalagi yang kondisi baru kan. Iya, iya, iya. Nggak kayak sekarang yang setiap orang udah bisa belanja sendiri, buka eBay, lain-lain marketplace. Sekarang bootleg banyak. Ya, kalau bootleg tuh dari zaman saya main baju baru juga memang di Amerika tuh udah gila men. Mereka jual baju Metallica konser tahun sekian yang sampai harganya $2.000. Mereka udah di sana. Pengertian bootleg tuh apa sih sebenarnya? Saya nggak begitu paham, jadinya mereka tuh merasa seneng aja sih ngedapetin baju-baju yang mereka anggap langka. Mungkin kayak contohnya Metallica pernah main di California dan baju itu dicetak cuma untuk acara itu aja. Ketika orang itu nggak bisa datang ke sana, mereka beli dah tuh baju bekasnya, tuh baju. Kadang banyak kok orang dia size-nya XL, tapi justru belinya baju XS biar panglah kayak baju gitu loh. Oh, tak pikir bootleg itu ini loh, apa? Istilahnya bajaannya. Bukan ya? Bekasnya. Bukan. Kayaknya bukan official dari band itu. Oh, saya berarti salah ngerti. Orang yang saya maksud saya tuh baju-baju band bekas dulu apa ya? Bukan berarti. Bu. Coba mungkin yang tahu nonton nih. Beli aja istilahnya nih. Iya ya, terlalu rumit sekarang. Terlalu banyak. Bukan kalau itu bootleg, jalbo bukan tuh. Oh, Jalbo kalau teman-teman di Jawa tuh bilang baju palsu tuh, baju kopian modelnya gambarnya siapa gitu. Bukan ulang tuh jalbo beda lagi enggak paham. Istilahnya aja ya mungkin ya. Banyak. Soalnya kemarin ngobrol tuh tentang itu tuh sama si Tiar. Iya, ya. Wah, bootleg lagi gini. Oh, baju bootleg apa sih? Ya bukan official itunya sih. Oh. Bukan official dari misalnya band A itu dia bikin gini tapi lawas juga, maksudnya bener-bener lama banget gini ya, apa namanya? Bajunya yang diproduksi itu udah lama banget, bootleg lama gitu maksudnya, barang lama gitu. Iya. Kenapa Tolet memutuskan untuk pulang ke Bali? Ya karena udah tamat lah, artinya kuliah kan. Oh intinya ngalih kuliah kan itu. Saya kuliah sama Putra Dinamit juga bareng-bareng, banyak kok teman-teman Bali di sana. Sampai jago bahasa Jawa. Ya, 5 tahun sampai ya, udah kayak ini bisa jago dia main kulilir. Pokoknya khas Jawa Timur tuh udah dapet ya. Lama berarti banyak juga temennya di sana ya, Jawa Timur ya? Banyak, sama-sama anak. Kalau band sih Berry Prima, Bagundal, terus Primitive Chimpanzee, banyak No Man's Land. Artinya kita satu circle lah di sana, gitu. Kenal lah gitu. Setelah BMX, apa nih hobi berikutnya dari sana tuh kan? Setelah di Jawa BMX, ada nggak hobi apa lagi? Kalau hobi dari dulu saya sih itu aja BMX. Habis itu suka racing, suka balap. Suka tanaman sama Hewannya reptil ya? Oh iya, reptil kan. Kalau balapan itu dari Bali apa memang di Jawa Timuran? Jawa Timur kan? Ya, jadi kalau waktu saya di Bali itu balapan tuh road race. Itu pindah ke Jawa tuh masih belum bisa terima mereka yang pakai ban-ban cacing tuh, ban kecil tuh. Begitu saya pulang ke Bali, sekarang di Bali baru ngetrend, sedangkan saya di sana artinya sudah main lah. Jadi apa yang aneh di Jawa Timur, maksudnya kayak hobi nggak ada di Bali lah, maksudnya kayak belum sampai di Bali waktu itu. Kayak yang tadi kan bilang kalau tadi saya ngomongin di racingnya itu dah. Jadi di sana tuh udah main drag race nih, artinya udah main yang speed yang lurus. Di sini kita masih main road race. Road race gitu. Kalau di Jawa yang anehnya ya di sana udah mulai taruhan mereka. Oh, taruhan. Ya. Di Bali baru main-main aja ya. Baru main-main aja. Di sana udah mulai taruhan besar-besaran. Oh, di sini juga udah mulai kayaknya. Sekarang udah. Dulu zaman-zaman road race tuh dijaga sama polisi bawa gini payu panjang ya. Ini kita mau bahas
road race nih. Gimana sejarahnya bisa ide membuat Dua Tak Menolak Punah tuh? Nah, Kalau ide Dua Tak Menolak Punah itu awalnya sih memang dari SMA nih, senang motor. SMA saya punya Satria juga, saya Dua Tak juga, terus udah racing, udah ini main-main. Nah, pas saya dengerin lagunya Numpak Eric King nih, karena lagu itu saya bergaulnya sama orang Jawa nih sebenarnya. Jawa banget nih gitu loh. Mas Jawa Mas nih, manusia ahli segalanya. Oh, itu arti Mas tuh. Iya, ahli segalanya. Mas bisa. Sing kayak orang sing. Baru aku tahu artinya Mas tuh. Manusia ahli segalanya. Tapi benar. Iya. Ya jadi awalnya tuh dengar lagunya Eric King tuh, Eric King lagi rame nih, lagi gini-gini. Akhirnya bangun dah Eric King, sudah bangun Eric King. Lah kok saya sendiri nih gitu loh, belum enggak kenal komunitas lain dan lain sebagainya. Akhirnya ketemu beberapa, akhirnya yuk buat acara. Ya acara itu booming lah jadinya. Ketika bengkel, ya sekarang kan bengkel yang injeksi mainannya, mereka ada komputer dan lain sebagainya. Bengkel-bengkel lama itu kan nggak menguasai itu. Tapi ketika Eric King tuh naik lagi, bengkel full motor yang mati hidupin lagi dan lain sebagainya, ya lumayan. Belum lah Karmo. Ekonomi berputar. Ekonomi berputar lah di sana. Di sana ada mulai ada acara kontes, mulai dilirik untuk kontes Dua Tak dan lain sebagainya, dan khususnya di Bali nih loh. Nah sampai sekarang nih komunitas Dua Tak tuh udah besar sekali. Ekonominya ngasep, Mang. Toko spare part rame. Iya. Bengkel-bengkel tua yang udah nggak ngerti injeksi rame. Terutama spare partnya edan sekali, artinya harganya langsung ding langsung nggak. Kalau kamu nanyain harga spare part, ini orang yang tepat. Karena mana sih otak Honda? Yang namu motor gini tuh ya, wih muda. Jangan dibahas tuh. Lihat grosnya gitu. Mana beli gitu. Harga barunya mana, harga sekatnya mana ya. Lengkap langsung. Lengkap. Pokoknya tanya Reptil dia juga. Aku kemarin kan dapat nangkap bunglon tuh. Aku foto, lihat apa Bang mana nih? Bunglon tuh Pak Bang, lebang. Bukan iguana. Karena kalau iguana kecil sama bunglon kecil kan mirip-mirip ya. Kalau bunglon tuh makannya ini serangga, kalau iguana sayur kebanyakan. Iguana kan bukan endemik sini dia. Amerika. Makan sayur ya. Makan sayur vegan ya. Dua Tak tuh dari tahun berapa mulai membuat komunitas telet? Sampai sebesar Dua Tak tuh kalau nggak salah itu 3 tahun yang lalu saya mulainya sama teman-teman di ini, artinya kita buat pasukan namanya Gring Agung Sing Teneran gitu. Kok olahraga Sing Teneran? Lain ya ide. Terus. Ya kita mulai ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul, build motor, artinya bangun, artinya kita walaupun motornya Dua Tak nih murah. Di zaman itu kan masih murah, nggak semuanya mahal. Kalau ngomongin Eric King kan memang Eric King tuh memang ada pasarnya sendiri dia. Nah ketika itu murah, terus ada yang buil dan lain sebagainya, motor tuh terlihat rapi, terlihat bersih. Nah di sana ada nilainya dia, nilainya value-nya bertambah dia. Jadi menarik. Menarik gitu. Akhirnya kan banyak lah orang yang kena kan. Dua Tak tuh kan zaman terutama seumuran saya nih yang umurnya 30 itu kan pasti ngerasain dulu zaman SMA tuh pakai Dua Tak. Nah di sana dia bangkit lagi, apalagi dia tuh sekarang sudah kerja, sudah ini ada uang jor-joran dia. Tadi dia beli spare part yang baru, yang NOS, yang ini yang mungkin dulu dipakai. Dia nggak bisa beli itu, sekarang udah kerja. Sekarang sampai ada ngomong kayak gini, ingat rago pindah tahun ngeling beli poswan sing bang aja ibu Jani rago beli balas dendam. Balas dendam masa lalu tuh ya. Semua sekarang dia gitu. Wis ada, waktu ada. Motor ada. Dua taknya nih bebas berarti ya, maksudnya apa aja yang penting Dua Tak. Ya bebas sih, dari ada RI King, Ninja, Poswan sampai yang lain-lain, Vespa pun kemarin datang ada teman-teman beberapa, nggak ini kok. Mobil Dua Tak nggak ada tahu Mang ya? ST mobil Dua Tak. Masukin lagi ke dalam.
Kan bukan motor, Bang. Dulu Dua tak menolak punah motor mobil Ya, sama kalau juga dulu ya. Supra di knalpotnya si Oli merasap juga kan. Dua tak juga. Enggak gitu konsepnya. Ngasep sama sih ngasep. Betul rusak ada. Rusak ada tuh. Sekarang berapa member dua tak dulu? Kalau member dua tak di grup Facebook kayaknya hampir 50.000 orang dah yang join ke sana. Jadi di grup Facebook itu mereka tuh aktif di sana, ada yang jual beli, ada yang sharing, ada yang cari spare part, misal dicari pelek buat ini, ntar ada yang komen, mereka ada semua. Itu sampai di luar berarti ya? Maksudnya bukan di Bali aja ya? Dua tak mulak punah. Hah? Ya kita rencananya tahun depan nih buat acaranya di Malang. Oh. Ya. Dan saya salah satu koordinasi dua tak Indonesianya untuk wilayah Bali. Wih. Jadi kita koneksi nih sama admin, artinya kayak dua tak Bandung dan lain sebagainya. Kita ini misalnya dia ada yang kesini, kita saling sharing lah, Sharing, ya. connecting lah. Gubernur dua tak nih. Gubernur dua tak Bali. Liu titel. Idola dagang canang, idola gubernur. Kalau dua tak menolak punah nih, kalau bikin acara tuh yang ada gini sosialnya juga nggak biasa? Kalau kita dua tak mulak punah tuh bikin acara tuh konsepnya itu kita ngelabatin orang lokal setempat. Contohnya kemarin acara tahun lalu waktu tinggi-tingginya pandemi itu kita buat acara di danau di Buyan. Kita sharing profit sama artinya desa setempat itu sekitar 24 juta untuk acara 2 hari. Jadi dia yang backup untuk izin dan lain sebagainya itu kita yang datengin masa. Jadi parkir itu istilahnya punyo lah. Jadi rider pun ndak keberatan dia bayar parkir mau 3.000, mau 5.000, mau ada uang lebih dia bayar 50.000. Terserah ada. Dan laporan terakhir desa itu sekitar 24 juta dapatnya 2 hari. Ya kan? Artinya kita ada feedback untuk desa setempat. Kita juga ngelibatin istilahnya panitianya itu juga dari pemuda setempat. Jadi kalau next time tuh kamu buat acara tuh seperti ini loh caranya buat acara. Jadi sekarang mereka udah bisa buat acara sendiri dan lain sebagainya. Nah, mereka pun seneng tuh pasti terima gitu mah. Nih pertanyaan yang ya kan orang-orang awam nggak tahu ya gimana caranya merakit motor yang udah nyangklek, udah ditanam lah nggak bangkit dari kubur. Dari mana mulainya, Let? Dari mana mulainya? Dari uang. Uang. Waktu. Sekarang orang tipe orang rakit motor tuh beda-beda. Ada orang yang belum punya motornya, tapi dia merasa lebih susah cari spare partnya dia kumpulin. Motor terakhir dia beli. Gitu. Ya, jadi beli bodinya dulu, speedometernya yang baru, udah bla 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 bla. Terakhir dia baru nyari motor. Kita kan motor tinggal ngecat rangka, naik, mesin diservis, sudah. Kalau kita beli sekarang mau kebanyakan orang gitu, motor banyak bakat. Kadang-kadang kita stres di sana, akhirnya ada pang dah, biar nggak usah dah. Di sana banyak yang seperti itu. Makanya kalau saya pribadi sendiri spare part dulu tak beli. Terakhir baru beli motor. Masih mau kutang spare part. Punya keinginan tuh nih pangsing rugi beli spare part motor gitu. Tapi kalau orang-orang yang nggak mau sibuk, misalnya dia pingin olahraga Eric King yang jadi itu. Ya, di grup banyak kok yang jual ada. Terakhir orang jual Eric King itu tembus sampai 125 juta. Terus ada teman di Gus Botak di Pecatu, dia jual Ninja 125, 150. Itu original apa? Nah, dengan modif yang luar biasa. Luar biasa juga ya. Peleknya pakai OZ gitu. OZ tuh peleknya Valentino Rossi gitu begitu, lebih mahal pelek daripada motor gitu misal. Ya itu ada orang gila seperti itu. Gila harga spare part ya? Gila Pak Mang. Spare part 2 tak tuh gila. Ya di antara spare part itu yang paling mahal apa kira-kira yang kalau RI King yang paling mahal itu blok tipe Y1. Jadi blok Y1 tuh blok RI King yang dicetak di Jepang. Build up Jepang ya. Build up Jepang itu mungkin itu kalau terakhir itu OS25 itu sekitar 12 blok juta? bekas ya. Wih, apalagi bekas.
Kan udah kayaknya nggak ada barunya mungkin. Nggak ada, nah, artinya dia alasannya dia dead stock. Jadi kalau tahan-tahanan aja nih, kalau dia punya uang dia nggak mungkin dah jual itu, karena semakin lama semakin mahal. Apa pembedanya ya? Yang seri itu soalnya. Itu dah sekarang orang tuh main otentik dia sama kayak baju band gitu. Dia pengen baju yang asli dan ini gitu. Dia pengen itu kena kayak contohnya stiker TS. Stiker TS tuh bisa sampai 4 sampai 5 juta orang jual. Stiker strippingnya PS. Strippingnya. Karena udah nggak diproduksi lagi gitu. Nah disinilah karena spare part itu mahal, ada orang yang seneng hunting, mereka nyari keloak-loak, terus tiba-tiba dia nemu apa, itu karbu asli dan lain sebagainya. Nah di sana dia up-nya. Iya benar. Di gini lagi rame sekarang gini Mang, apa? Kayak orang di jalan, tiba-tiba kamu ngelihat ada orang mungkin bapak-bapak tua tuh pakai topi yang langka tuh langsung dibayar di tempat loh. Oh, ada zamannya gitu ya. Pernah kamu sebelum gitu? Kalau saya motor baru pernah gitu. Di tempat bayar berjalan dulu lah. Berjalan motor leking. Wah, gitu DP 2 juta. Oke, Pak ya. Agak langsung bayar berjalan langsung. Tapi liu apa pes. Yang motor yang paling diminati motor apa, Let? Yang 2 tak? Kalau 2 tak saya riking. Yang lain maksudnya, teman-teman yang lain? Kalau yang lagi sekarang yang lagi rame F1 ZR, Yamaha F1 ZR itu Eric King, Ninja, Satria. Kalau sisanya itu udah motor kolektor, udah kayak modelnya Yamaha Twin, Suzuki Twin. Nah, udah kolektor ya. Masih ada dia yang twin ya? Ada sekali. Ada. Kalau perbaiki di mana tuh? Ruat asan tuh. Kalau motor twin di Sangut bisa juga, teman kebetulan di Homemade bisa juga. Habis itu dulu di anaknya Mas Eri dulu, Mas Eri udah nggak masih, sekarang anaknya yang lanjutin. Bisa motor twin. Spare partnya bisa nyari bisa aja. Ada uang. Itu go. Kalau harga nggak masalah, yang penting murah. Ya di sana ada ininya apa namanya, serunya bangun. Kalau untuk naikin motor sih ya kita paling naikinnya bentar-bentar aja, tapi serunya motor udah jadi bagus mulus. Nah di sana kita ada rasa ini ya ben so tawah membati mulai berpikir. Membangunnya sebenarnya lama. Membangunnya yang lama dan kadang-kadang stres tengah jalan tuh membangunnya, diam dah dulu. Apalagi kita pas nggak ada rezeki. Apalagi udah jadi, ada kan asal kuang maksudnya. Seperti itu udah ada. Sing-peragat. Benah itu. Saya benah bingkil. Selain 2 tak kan Tolet main motor besar juga. Ya. Kalau saya lihat kan mana yang lebih menarik? Karena saya tuh seneng motor, jadinya saya nggak harus moge, nggak harus 2 tak. Saya juga baru kemarin abis bangun Supra, Supraken ya. Supra kenangan. Supraku mahal tadi Jan. Tapi nggak ada BPKB. Tapi cat kuning dulu. Ya Supra kuning lagi naik daun. Oh ya? Ya lagi naik daun banget tuh Supra kuning. Jangan ikut-ikutan nyari itu. Cukup. Udah habis bangku main motor. Ya senangnya dapet deh. Asik deh ya. Kita minum dulu ya. Nih. Apa nih dari Barbarian? Barbarian nih. Barbarian ada di tempatnya Tolet ya? Ada di Mad Burger ada. Oh, ada. Udah di mana? Di Tukar Barito. Tukar Barito 88X. Tongkrongan anak muda idola dengan canang aja sih. Ya kita ada gigs kadang-kadang juga pameran. Oh juga. Ada gigs juga di sana? Ada. Oh. Itu rumah apa emang sengaja bikin seperti itu? Rumah saya tuh tak jadiin gitu ya. Lihat emang tinggal di sana? Nah saya tinggalnya di Sidakaryo, tapi kebetulan rumah di sana tak pakai aja dah, pakai warung. Ya rame kan itu. Nah Setungkaro. Barbarian baru Jan. Iya, Barbarian Rasa baru nih? Maksudnya baru masuk. Baru. Oh sponsor? Iya sponsor. Terima kasih Barbarian. Iya. Cheers dulu lah. Wih. Nih Barbarian Mang. Nih kalau naik motor pengen jadi blar-blar. Minuman dengan vitamin.
Oh, apa aja ini nih Mang? Mabuknya ada bikin hangover. Iya, segar. Benar, Le? Ya, kalau mabuk yang over kan nggak kerja besok kita. Iya. Wih. Janganlah minum sampai mabuk lah. Sampai habis lah ya. Nah, gimana nih barbariannya Mang? Apa aja gini ya ingredientsnya nih Mang? Apa aja ini ya? Ini Ada yang rasa ada yang rasa nanas ginger ya. ginger. Nah, terus Ini nanas nih, ini nih, apa namanya, bestseller bestseller ya? Wah, ya. Di burgernya. di burgernya. Pak rasain kayaknya. Ini nih, enak nih. Sudah. Kalau yang apel? Kalau apel lumayan, tapi yang setahu saya nanasnya yang Mungkin yang paling laris bestseller. ya. Apelnya agak manis banget tuh, mungkin yang kayak terlalu manis tuh milihnya ini dia Mang. Apa namanya? Nanas ini Mang. Apa Ya. namanya? Mungkin apel Malang, gue manis. Ya pokoknya kalian perlu coba lah ini. Ya, coba nih. Ya, Coba local pride lah. Di tempatnya Tolet. Ya, sampai Boleh, nongkrong sambil sana makan langsung. burger. Ya, burger. Langsung Burger. beli order di Instagramnya boleh juga. Bisa. Ini tapi gini juga nih Mang, bahan-bahannya apa namanya? Alami Herbal. ya. Herbal untuk yang gingernya dan Nggak pakai fresh. pengawet. Nah, nggak Nggak, pakai nggak. pengawet. Itu paling penting. Iya. Ya. Ini kalau taruh di lemari pendingin ya sampai 6 bulan ya bisa. 6 bulan bisa ya Bisa. keluarnya. Bukan ini berarti Mang ya, bukan apa namanya? Minuman yang gini tuh, infus arak tuh bukan ya? Kalau infus arak kan cepet ini soalnya. Harus cepet diminum gitu Mang. Oh. Oh, yang direndam sama buah tuh. Ya kayaknya ya. Pokoknya campurannya. Enggak direndam. Buahnya di dalam. Heeh. Jadi katanya dia panasin ya di dalamnya. Terus rasanya itu keluar dengan alami. Oh iya. Lama prosesnya sampai berapa hari dengan Oh, suhu gitu. 50 derajat ya kalau nggak salah. Wah, mantap ya. Bangsap yang bartender. Bawa makan lo pensiun di Twice. Bartender Twice. Oh, legend itu Legend itu Pak Mang. Aduh. Ya, street bartender Mang. Bartender jalanan. Randall Popis 2 ya. Sudah tidak ada. Sepi jadi itu aja. Di Popis. Popis ya, Popis terutama ya. Sudah jadi ini kayaknya tuh. Tempat masas kayak itu sana. Oh Ya, dulu iya, dulu iya, sekarang masih tutup. Wih, dulu. Oh, spa ya, spa. Nanti kan mungkin 4 balik jam rame itu aja. Wih, dulu. dulu nggak ada matinya. Tapi jangan bahas Twice di sini ya. Ya, Kita bahas orang ini Oh aja. iya. Tapi kan Toret juga sering ketua Sering banget ke Twice dulu ketemu Jadi, Pak Mang iya. main juga. Band saya juga pertama kali main ya di Twice. Di Twice. Ya. Oh ya, band RIJ. Nah, Ci. Raja Wali ingkar janji. Lama budon kan. gimana tuh bisa gini tuh apa? Idolanya Farid Harja dulu. Farid Harja. Ya. Tahu nggak? Enggak. Tapi pernah dengar rasanya Farid Harja. Penyanyi lama. Oh. Penyanyi lama tahun 80-an mungkin ya, Iya. Farid Harja yang gendut tuh. Ivan Gunawan sekarang lah, mudah-mudahan gitu lah. Kalau Ivan Gunawan itu Farid Harja milenial. milenial. Ya mirip-mirip. Gimana terbentuknya RIJ itu, Let? Oh, pulang dari Malang ketemu sama Putra Dinamit. Saya bilang, "Tro, saya pengen buat band di Bali karena di Malang kan udah artinya di Malang ada band sih juga. Saya band hardcore dari 2004 ada. Sri Minggat namanya. Ya, Apa namanya, Bli? Sri Minggat. Sering. Sering ingat. Habis itu Oke. ke Bali pengen buat band. Oh ya nanti tak kenalin sama teman, dikenalin sama Yudis, Hari, Bunta, terus sama teman-teman yang lain. Akhirnya udah buat band. Personilnya dari awal emang itu, Let ya. Namanya Ada personil. personilnya ya kita nggak pernah ganti-ganti personil. Jadi ada sih yang diganti kemarin si Empas tuh, tapi tetap kita aja masih sampai sekarang kadang-kadang karena dia sibuk udah kan. Dulu kan lebih sering cover lagu-lagu. Ya dulu lebih lawas. sering cover, akhirnya kok nggak enak lu bawa lagu orang dibayar kayak gitu lu. Buat lagu dah akhirnya buat. Habis ini mau ngeluarin klip sih, klip pertama kali kita sudah 13 tahun. Kayak klip sih. Modelnya kita modelnya. Kita udah. Konsep bandnya tuh gimana sih sebenarnya, Bli? Kalau konsep band tuh kita nggak pernah mikirin konsep, nggak, jadi ya. kita kita senang aja di band lah. Artinya mau buat apa ya udah Jadi itu buat. memang gabungan dari kalian semua, jadi seperti itulah. Ya gitu. itu dah jadinya mereka ada basic artinya di dunia musiknya beda-beda. Saya yang senang mungkin agak senang lagu-lagu lama, terus ada yang senang punk rock, pop punk dan lain sebagainya.
Udah itu. Oh. Kalau Dut Bimbo gimana? Masih Wih, legend. Woi, saya masih dengerin Dut Bimbo dari sekarang. Woi, yang Sagita Dut Bimbo tuh setiap hari pasti. Ya. Legend tuh, John. Legend. Coba janjiin udah. Legend. Toilet ada ke gaya. Serba bisa dia, Mang. Weh, serba bisa dia. Iya, serba bisa. Nggak sih. Semua hobinya jadi uang juga. Pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Ketika hobi itu jadi uang, Mang. Ya, itu udah Kalau pekerjaan hobi- paling menyenangkan. Hobi ngeluarin uang udah pusing. Tapi kan Ya kan keluarin dulu lah. Iya. Baru ntar dapat. keluar di dalam dia. Gimana modelnya? Keluar di dalam. Keluar tapi di dalam. RJ berapa lagu dah? Katanya mau bikin klip lagi, Let. Ya, berapa lagu ya? 6 lagu kayak lagu sendirian 6. Yang pertama yang sama kita ada belum keluar ya? Yang sama kita tuh belum tuh Psychomelik judulnya, bukan Psychomelik. Psychomelik. Pindahan Psychomelik jadi Psychomelik. Balian mainan. Konsepnya kan gimana sebenarnya? Kan ada saya lihat kan ada hantu-hantunya, Ya. ada hantu Cina juga. Ya. Yudis jadi ibu Cina ya. Oke. Ya, jadi konsep itu zaman-zaman sekarang tuh orang sehat itu minum obat gitu loh. Jadi sehat-sehat minum obat gitu loh. Ya itu konsepnya kita modelnya gimana ya? Kadang-kadang gini kalau ngomongin kesehatan nih, begitu kita datang ke dokter tuh, enggak semua dokter sih, beberapa aja. Sudah kamu minum obat gitu ya. Pertanyaan dokter tuh, sudah minum obat, seharusnya sudah minum putih air banyak, sudah dapat olahraga, sudah dapat jalan, sudah dapat berjemur. Itu yang seharusnya. Ini bukannya obat Dikit-dikit obat. Jadi gitu di ya. sana saya ada konsep sebenarnya sakit kepala itu bisa sembuh dengan tidur aja atau nyeriap kejep. Nggak harus kita minum Panadol atau nggak harus kita minum obat. Ya gitu modelnya. Jadi sebenarnya kita sehat gitu. Sehat-sehat minum obat gitu. Nah itu kan sama kayak itu, kayak main motor tuh. Ke bengkel mainin motor nggak rusak. Ya seperti itu dah. Seperti itu dah. Kemana nih gitu? Ke bengkel ngapain? Ini mainin motor gitu. Motornya kenapa? Nggak ada apa-apa. Modep. Ya saya setuju tuh, Mang. Kalau kita kadang-kadang aku juga sakit sedikit tuh, Mang. Aku usahakan nggak minum obat dulu gitu. Ya. Pengen istirahat dulu. Kalau bener-bener yang kayak udah nggak bisa banget, baru terakhir pilihan obat tuh, Mang. Gitu. Biar nggak badan kita dikit-dikit manja dulu obat, dikit-dikit gini obat. Oh jadi seperti itu konsepnya. Ya artinya bener-bener. sebuah sindiran sih juga karena kemarin itu orang yang ya artinya dipaksa vaksin dan lain sebagainya. Dan artinya dia tuh ngomong tuh berdasarkan sudut pandangnya mereka aja gitu. Mereka nggak ada di tengah-tengah dalam posisi ini. Gitu. Ya itu dah kita ngeluarin lagunya jadinya sehat-sehat minum obat. Gitu. Iya kan? Iya. Bener lah. Ya seperti itu dah. Band parodi. Tapi kan ada ini emang nggak cuma asal ini aja sih. Maksudnya bersenang-senang ini, tapi ada gini moralnya juga, Mang. Ada pesannya ya? Iya, pesannya. Kalau RJ itu kenapa pakai nama Raja Wali Ingkar Janji? Dulu awalnya saya tuh namain Raja Wali Ingkar Janji itu sebenarnya Raja Wali Ingkar Janji itu adalah grup truk. Grup supir-supir truk. Oke. Ya, modelnya kayak Ongis Nade. Iya. Dia lihat truk dah. Itu salah satu grup truknya tuh. Nah pas saya pulang dari Jawa naik motor, Raja Wali Ingkar Janji. Kayaknya keren nih buat nama band nih. Akhirnya apa nama bandnya? Raja Wali Ingkar Janji. Wow, Dewo gitu akhirnya jadi. Ada khas Jawa Timurnya. Ada lah wong konoknya di sana. Darah Jawa aku mendidih lagi. Toilet ini dibentuk di Malang berarti dia. Ya. Wih, saya sangat bersyukur sekali sempat kuliah di Jawa. Banyak kali pengalaman yang beda di sana. Iya. Terutama kita makan, habis makan cuci tangan. Di tempat cuci tangan itu ada cawat makan. Itu ciri khas banget tuh. Ciri khas banget tuh. Ya, kalau sekarang nggak gitu kurang rasanya. Ada yang kurang rasanya. Apa kurang lesson itu?
Lihat kamar mandi ajak ngumbah piring, ajak tongos manting dah dibesek. Oh. Efisiensi sebenarnya. Cuma kita kan kok kayak gini, kita kan di Bali kan beda kebiasaannya, tempat manting ya manting, lagu mandi. Oke lah ajak manting, tapi untuk kalau cuci piring tuh ya memang kita di dapur kan gitu. Itu kan ya setiap kepanjangan dari Mas tuh lah. Ya Mas manusianya segala. Orang di sana rumah sakit bersalin jadi hotel. Masa? Sidoarjo. Pernah Gus? Jadi hotel lah. Wih. Ini cerita dikit ya. Iya. Kan di mana hotelnya? Oh di sini. Bagus tak? Bagus. Pas ini apa? Pas tour ya. SID itu bandmu? SID. Oh SID oke. Masuk. Kayaknya tempat tidurnya mirip rumah sakit ya. Bunker. Lu sehat-sehat tidur di rumah sakit. Ide lagi. Setelah nongkrong di depan, merokok kan. Ini pelangnya kan ditutup pakai lakban. Dipakai lakban. Coba buka deh. Rumah sakit bersalin. Semua kabur langsung. Agak sekadar dokter. Ya, sudah kepanjangan Mas. Ya, manusia ahli segalanya tuh benar-benar menginspirasi. Klip kedua apa judulnya, Len? Klip kedua? Ya. Nggak pernah sih, belum. Pertama kali Mas. Kemarin kan syuting klip lagi. Ya, syuting tapi kan belum tuh ada lagu yang judulnya Thanks God for Good Karma. Ada Bahasa Inggris. Bahasa Inggris rap again. Sana bahasa Bali. Sekarang bisa rap. Ya biar ingat tak zaman homies dulu biar homies tuh bangkit lagi lah. Yang pakai baju gede-gede itu biar bangkit lagi. Ya oleh-oleh. Homies yang mau bekal. Ya homies yang mau bekal dulu gini ya. Tagline-nya dulu homies yang mau bekal. Ada aja istilah-istilah orang ini John. Iya. Pokoknya dia raja istilah. Ya sama juga itu dah Mang, senangnya dia membangkitkan sesuatu yang maksudnya udah lama. Ya. Dibuat kayak gini lagi gitu loh maksudnya. Ya walaupun bagaimanapun caranya toilet untuk membangkitkan gitu loh maksudnya kan kayak ngolek. Tapi kan rame karena jadi. Nah, gitu loh. Sekarang rapper yang lagi rame. Rapper ya RJ ngai lagu rapper. Apa aja rame gitu beragam ngai. Lu dua. Segala karakter band lah kok. Tapi terus main. Tapi kan ikut dari bagian dari itu juga Mang, membangkitkan itu. Ya ikut ya. Oke kabar band Bang. Bikin lagi. Ngundang ya pertama ke Malang bilang ini ya dia dikira saya bukan orang Bali nih, mungkin saking Jawanya terlihat. Rambutnya gini juga cepat. Saking Jawa terlihat. Nak Bali unar agak cing. Salah ibu. Ayo beli raga nak Bali deh. Yang pogo artinya yang di depan orang Bali, teman-teman di Unmar, ABM, semua teman-teman rame nonton. Akhirnya, manggil soalnya apa dulu Mas? Lihat nih. Lego Sopi paling lucu aja Gosopi. Vokalis Antipati kan saya tahu aja Gosopi. Mas beliin saya rokok. Artis maksudnya. Raga beli rokok beli. Orang beli rokok nanya Gosopi inget raga mana. Kayak bungkar banget gede. Mas beli rokok. Raga beli rokok apa. Itu akrab akhirnya Gosopi. Ya Pak Mang, lucu aja udah. Di mana-mana megang dia Jan. Di mana-mana dia megang. Dijual ya pasti rame. Rame terus gini. Kalau gini ke Malang masih maksudnya connect teman-teman di Malang masih kita connect kayak anak-anak BMX-nya terus teman-teman band kita masih gini kadang-kadang saya kirimin kaos ya kadang-kadang. Nih aku ada lagu baru download apa masih kok itu. Nih dengar gosipnya katanya Dolet belum berani main membawa RJ keluar Bali. Saja tuh. Kalau belum berani bawa RJ keluar Bali enggak sih. Teman-teman di Malang tahu kok bandnya kita RJ. Cuma RJ itu ya biar pang pada di band santai-santai kan. RJ itu no target udah sangat nih. Itu pokoknya yang penting ada waktu. Yang penting ada waktu. Bang RIJ aja udah Jawa Timur banget, Bang. Masa nggak berani ke sana? Maksudnya daerah luar Bali.
Bukan nggak berani, nggak mau dia. Mau ya kita biar jadi band di Bali aja dan pula-pula di ini kayak Amwang. Muni ke bo kagak. Apa biar boleh? Oh, mesti ke Jawa main. Mau aja lihat YouTube ke Bali. Manian bomet di Bali baru. Ya kalau ada undangan misalnya di Bandung gitu berangkat. Gas ya. Ya Namang. Iya. Terus band tuh konsepnya pakai apa sih? Kostum-kostum berbeda-beda tuh? Ya kita sebenarnya RIJ itu saya sendiri terinspirasi dari band di Malang namanya Primitive Chimpanzee. Primitive Chimpanzee adalah band old school hardcore, tapi dia itu pakai kostum mainnya. Dan kebetulan teman, artinya satu circle lah juga teman. Saya suka kumpul di distronya dulu zaman di Inspired. Akhirnya pulang ke Bali, saya buat deh kayak Primitive Chimpanzee itu tapi punk rocknya. Nah jadinya jatuhnya ke band No Effect. Kini tuh Fat Mike tuh apa lagi gimmick ya Yang cover-covernya. ya yang cover ya, kalau yang di Malang tuh kostumnya tuh serius apa gimana? Kalau Primitive Chimpanzee sama juga, jadi dia pakai kostum penjara kayak gitu-gitu. Tapi Celuk kan enggak punya dia. Apa? Celuk kan sing lah ya. Celuk sih. Tuh keunggulan. Itu keunggulannya di Bali. Itu yang bikin viral loh, bahwa Rago tuh pernah band tuh pernah tuh ngundang Lia pernah. Lia bingung na po eh. Anggo kaya cang aja lumur gitu. Sing Rago kan nawang istilahnya nawang lah bedik. Karena Rago Juma namping ada nak lingsir ada peranda ada bahwa Lia itu patutnya cara kuluk tuh singinya ya karena dia tuh ngeladannya ada brownie mare gitu. Rago gitu makanya nak dulu mikir ngundang Lia pasti ngapa sabuk sing yang ngomongin sabuk dan lain sebagainya cara HP udah beli. Kalau beli nggak bawa HP. Walaupun saya punya HP, saya nggak bisa ngenain beli dulu. Karena beliin Rago ngabo HP, marah Rago jadi terhubung. Alat komunikasinya tuh harus ada. Alat komunikasinya tuh harus ada. Makanya kalau kita beber gini, berarti ore yang lihat HP malu. Pengang lihat mah, adik kini gelunir lagi. Di Sanur terakhir kejadian gitu. Siap kok jangan nak takut. Lihat Sanur play sakti gitu. Nih mau yang penonton mungkin lagi kena Rago. Ngeliat kan kena. Do kita. Adik penonton. Rago biasa kan. Kebetulan Matua masih lumayan lah di Sanur teling. Oh ya mana. Pada bikin. Lucu-lucuan aja. Kalah death metal berarti. Kalah death metal. Iya. Itu baru makan ayam nih. Iya. Dia baru ngomongin darah kalau kita udah lihat ada kita aja. Makanya sering saya posting di ini gigok dong menang gondrong kan lu mau. Tapi bercanda gitu. Dia ketawa juga. Orang dia udah tahu juga. Lucu-lucuan. Lucu-lucuan ya. Apa sebenarnya arti bola lapan tuh Pak Man? Saya rokok beli misi bola lapan. Wah itu Pak Dilolot gelada. Bola lapan, dadu, api. Misi kedes walet. Pasti udah tualet. Ya udah walet. Walet laut. Walet laut. Sebenarnya saya masih ngerti kita tepuk dak liu. Barang ini masih. Ini RJ bikin gini lagu Psychobilly apa gini? Pengen, udah pernah mau pinjam bassnya pakai main. Kangen ya Pak? Yuk gas. Nah, kolapo yuk. Jadi apa ya dadin? Apa ya kalau dadin gitu? Lagu Bang Bangtut lah. Lang udah pernah ya? Udah. Aku lihat di YouTube. Duh, Pak Bang Bangtut lah. Cover lagu slang. Nah, itu diundang di ulang tahunnya slang tuh di Ancol. Itu dah. Main ya? Oke, tapi harus cover lagu slang satu. Duh. Lagu apa? Kan lagu apa? Bang Bangtut. Oke. Demi uang, John. Benar. Terus apa lagi ini hobi yang kita nggak tahuin sekarang? Dari pohon, apa? Pohon, tanaman, 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 koi juga. Koi. Ya.
Tanaman apa nih? Lateng. Nah, tanaman awalnya sih karena ada lahan kebun di kampung, buah, apokat, durian. Oh, lebih ke buah. Ya lebih ke buah, tapi sekarang mulailah masuk ke tanaman-tanaman. Tabulampot. Ya tabulapot. Beneran bisa ya maksudnya dari pot? Ya bener. Nah, kadang-kadang kan beli yang udah kayak ada bibitnya, buahnya sedikit nih. Itu mau dia berbuah. Ya. Setelah panen tuh nggak mau berbuah lagi. Ya kebanyakan sih seperti itu. Tapi kan? pilih sekarang kalau kayak jambu air itu mau. Masa harus dipangkas terus. Treatmentnya harus ini ya. Iya lo, aku beli sekali Mang. Wah, mau dia berbuah jeruk, mau jambu kan. Setelah itu nggak mau dan tambah besar loh. Ya, udah pangkas. Pangkasnya harusnya. Biar tetap dia masih kayak bonsai jadi dia. Iya. Tapi tanaman dia jadi uang juga, John. Iya. Disewa. Baru nanya Mas Anseng. Dijual ada ya di itu ada pes masalah. Sekaro. Tanaman loh disewa aja kelihatan. Iya. Ngirim tanaman. Kadang nak band kan sewa. Tanaman sewa. Tanaman apa ya disewa? Tanaman buah? Oh, bukan ya? Nah, tanaman-tanaman arawi ya? itu tanaman-tanaman yang sekarang lagi hits tuh ya mungkin varigata. Apa yang nyewa tuh? Maksudnya ini sih nyewa teman buat sih hotel, pacar sih untuk soil. Untuk gini-gini ya, apa namanya? Background mungkin apa ya. Tak kira kayak ada kan kayak apa sih hotel ya kayak landscape gitu ada juga cuma saya enggak teman ada yang gitu. Ya selain tanaman yang disewa, motornya kan pernah disewa lihat ya di dealer ya. Ya motor pernah. Motor sampai sekarang masih di dealer disewa. Nah, kok dealernya nyewa motor gini ya, gimana modelnya? Itulah kehebatannya Tolet. Masuk karena Nak beli motor ke dealer, dealer pesan motor. Dealer tuh ngeluarin motor konsepin gini gitu. Dealer tuh ngeluarin motor loh dia bukan. Kok misalnya motor apa disewa? Eric King. Oh, Eric King-nya. Oke. Untuk dipajang berarti ya? Dipajang di dealer Yamaha di Ponorogo. Ponorogo tuh ya? Oh tapi enak, bagus tuh dealer situ tuh ya. Kayak anak muda banget maksudnya. Iya. Event-eventnya tuh. Selain Eric King ada lagi? Eric King, Poswan di sana. Cuma Poswan teman punya botol di negara. Di Kelungkung. Satria enggak? Satria kan bukan Yamaha, John. Nah, sudah di dealer Suzuki. Oh, dealer Suzuki ke pasti ngado, John. Di sini kan ada, di murah. Masa ada? Coba bangnya. Itu udah isi gini tuh, Bang. Kayak motor dari mana gitu tuh. VR tuh lah, Suzuki VR gitu dia. Tapi waktu Suzuki juara dunia tuh lihat posting ya. Lah. Honda dan Yamaha fokus jualan. Suzuki fokus juara dunia. Aku kaget tadi dengar kamu bilang gini tuh Bang apa? Satria tuh dipajang di sana. Pecat tuh langsung marketing. Ya maaf jadinya bukan ya maaf. Weh nih selain tanaman, kui. Dulu kan lepas bibit juga lihat ya. Ya. Bibit apa? Itu ikan nah, apa? Jadi program saya handmade apa program? Ya programnya handmade itu kemarin itu membagikan 1.000 pohon untuk siapa saja pemuda yang mempunyai lahan dan mau ngolah lahannya. Tujuan raga sih misalnya ben 5 tahun apokat nama buah misalnya handmade kemang apokat dan jadi mant lo ngasih kilo lumayan. Lu karmo. Ya jadi kalau programnya handmade buat ngelepas bibit kayak kemarin ngelepas bibit empas itu adalah kayak kura-kura sungai. Jadi teman ada yang nge-breeding artinya yang nernak saya beli dah berapa ekor. Empas tuh dulu zamanku dulu kecil tuh kayak untuk nakut-nakutin ini ya. Apa? Maksudnya anak kecil lama-lama di sungai loh. Ya, tapi sekarang kan udah punah nih. Bukan ya Tonyo. Tonyo apa ya? Bukan beda. Empas itu juga. Kan ya? Empas tuh dibilang ininya apanya? Ikannya Tonyo. Kalau cara Bali nih, kalau misalnya landak itu babinya Tonyo. Soalnya dulu sembarangan orang nembak landak tuh. Gitu. Dulu sekarang gitu ke Bandonyonya. Ya. Ini Tabanan ya? Lihat asli Tabanan. Aku juga Tabanan. Itu Tabanan nih boleh. Tabanan. Iya, gede banget Tabanan. Bangga Bu Eka sih. Menjok saya belum masih jadi saksi. Oh saksi.
Gianyar kan Gianyar. Bonsai. Si dan sepeda deh. Jangan di taman kota Tabanan. Kolab yuk kolab. Kan kolab dan jalan mukir. Tabanan. Tukang ukirin nih kayaknya. Ya, Gianyar. Soalnya Tabanan mana nih? Saya Wanasari di Dusun Nabian Lalang. Wanasari itu. Jalan menuju Penebal sesudah pom bensin. Ya di utaranya gini ya apa kupu-kupu ya, Taman Kupu-kupu Wanasari. Ya Wanasari itu termasuk Wanasari itu sesudahnya pom bensin tuh ada gang ke kanan dah. Oh, tak kira daerah Marga dulu. Mainannya ke sana. Enggak, kalau Marga teman banyak di Marga. Margarana. Margarana. Nah, sekarang selain pohon, ikan, ngerakit sepeda itu buat apa tuh? Kalau saya ngerakit sepeda BMX itu memang senang juga. Nah, tapi kembali lagi senang saya itu dibayar. Jadi kayak teman-teman di Jakarta, kolektor-kolektor, Bandung, ya beberapa ngambil di saya sepeda-sepeda tua, sepeda BMX tua, old school BMX. Itu dapatnya di mana? Impor dari Amerika. Jadi saya ada gudang di Amerika di Arkansas. Jadinya semua barang yang saya beli itu saya taruh di gudang dulu. Terus forward ke sini barengan. Impor dah resmi kan? Ya, resmi. Resmi. Bukan barang aneh-aneh. Artinya barang resmi, kita belanja resmi nih. Ya. Ada nggak pernah orang Jakarta maksudnya artis atau apa tuh mesen di kemarin Andi Rif beli velg, terus habis itu siapa lagi tuh Ricky Harun ya. Ricky Harun mungkin temannya yang beliin lewat dia. Siapa lagi tuh? Ya lumayan. Part yang paling langka BMX yang old school apa? Paling susah dicari lah maksudnya. Yang sekarang itu ada sepeda Blue Max ya di rumah. Jadi Blue Max tuh orang kaya, orang gila yang senang racing. Dia tuh punya segala jenis racing. Ada mobil balap, drag race, PW, sepeda dan lain sebagainya. Nah itu dia tuh si Mongus tuh zaman tahun 82 tuh Mongus tuh dibayar. Mongus produksiin dong sepeda khusus buat aku karena dia orang kaya akhirnya diproduksiin itu sepeda tuh nggak dijual jadi memang khusus untuk balap timnya dia aja. Itu berapa? 180 sekarang. Maksudnya berapa pieces yang diproduksi waktu itu? Jadi karena mereka buat tim nih, jadi berapa piecesnya itu kurang jelas ya. Berapa pieces yang jelas sepeda itu nggak dijual memang untuk tim balap. Untuk tim mereka aja. Salah satunya nomor 83 itu ada di saya. Wih, mantap. Tuh. Yang harga cocok lepas. Kemarin mau ditukar sama poster, enggak senang poster saya. Dari sepeda jadi Harley. Nah, tadi waktu Tole datang nanyain dia, siapa bikin sepeda nih? Sepeda murah-murah gini. Aduh, ngomong gitu. Kan sekalian wale lah. Nah, sini telat main sepeda ya. Jadi ya ada yang main fiksi, ada yang main mini velo tuh sih. Kenal sama Agung kan ya? Ya baru tadi sih tahu. Baru dikenal. Tapi karyanya tahu saya, cuma baru tadi ngelihat mukanya. Dia ada bikin mini velo. Ya lagi ini sekarang lagi sepeda lagi ini juga. Itu serba gini tuh apa aja yang sedikit yang berat tuh dibuang sama dia. Iya nggak mau ringan sedikit. Terus desainer kita lagi satu pengen buat sepeda yang paling ringan gitu. Tembus berapa kilo deh? 4 kilo? Nggak, disuruh beli gini boncengannya sama taruh di sepeda orang. Ringan. Begandeng. Komunitas BMX di Bali dulu kan ada di Simpang Siur ya? Ya dulu ada di Simpang Siur. Gus Agung juga yang ini juga memperkasai dulu. Akhirnya tanah itu jadi alih fungsi, jadi milik siapa gitu. Akhirnya pindah. Sekarang kalau BMX Bali lebih aktifnya itu di anak-anak Tabanan deh. Iya. Jadi kan kemarin tuh kan Electrohell sempat support tuh acaranya. Dan semenjak Electrohell support itu anak-anak Tabanan itu main lagi. Terus ada anak Denpasar kadang-kadang main ke Tabanan. Ya sekarang di Tabanan hidup lah BMX-nya setiap sore itu gara-gara ada remnya Electrohell, artinya alat yang disupport sama Electrohell. Handmade juga lah, ayo biar. Ya, apalagi toilet dari BMX kayak BMX sama nggak gimana ya? Ya memang kalau ngomongin BMX sama skate ya memang beda sekali. Kalau BMX itu agak
kurang lah. Iya, iya. Skate lebih Skate gini dia. lebih. Tapi kalau orang BMX itu gimana ya, nggak kayak skate gitu loh. Jadinya orang yang udah punya skate, habis itu dia berpose seperti Iya, iya, skater, udah dia skater. Iya, Kalau BMX itu nggak bisa seperti itu dia. Jadi ngumpulin dari alatnya aja beda. Iya, iya. Skate paling mahal mungkin ya sekitar 4 juta 5 juta Iya, lah udah iya, dapat udah. skate ya. Udah bagus ya. Kalau frame BMX yang memang ini baru dapat frame sama fork aja. Jadi modalnya banyak Iya, nah iya. BMX itu, makanya jadi nggak serame itu anak Iya, BMX-nya gitu. Jadi memang khusus yang benar main aja dia berani ngeluarin uang Iya, untuk iya. beli spare part-nya gitu. Kalau cuma sekedar panggagah kan sana terlalu mahal deh dia Iya, iya. beli alat BMX-nya. Gimana kalau kita Electrohell sama Handmade bikin kompetisi kayak itu? Ayo, Bangunin gas. BMX ya. Ayo. Tabanan. Kita siap. Ya mana aja lah, Mang. Tabanan buat bisa, di mana buat bisa. Dah kita sounding ke ininya, bosnya kita. Ya, sama kita ini. kolaborasi. Nah, ya. kolaborasi bikin Zamannya kolaborasi sekarang. Suka aku maksudnya bangkitin sesuatu yang sekarang udah maksudnya kurang gini tuh lah, maksudnya biar nggak minat orang tuh hilang tuh lah. Bangkitin lagi. Ya, Biar rame lagi lah BMX generasi tuh. muda sekarang tuh nggak main HP aja lah. Iya, gitu, ya. udah kan biar Nguntul ada kan. gitu. Generasi nguntul. Tapi kan kita semua main HP ya. Ya lo kita main HP tapi nggak secanggih mereka lo. Iya. Mereka udah edan-edan. Tapi kalau ya sih. Oke John, udah nggak terasa nih. Udah. Karena toilet orangnya sibuk nih. Iya. Udah satu setengah jam ya. Ya, Iya. Hampir. ntar diedit lah jadi 30 menit. Sekat, Iya. sikat, Sikat. produser Gus Wib ngurang Ini sikat. HP-nya udah manggil-manggil uangnya. Hoi. Jadi nggak bisa. Pis gitu. Oke, seperti itulah toilet John. Ya. Lihat ada pesan-pesan nih. Ya, buat generasi muda itu, ayo kita kerjasama lintas generasi lah. Iya, gitu. benar. Biar nggak terputus kita. Ya, Kita kan punya tujuan yang baik nih antara yang tua sama yang muda. Ini pasti ingin sesuatu yang baik. Iya. Yuk kita berkolaborasi. Iya, gitu. benar-benar. Nah, generasi Jani itu nyidang sing urang dari panjang, ayo kita harus menimpal benar. aja, yo. Iya. Maro yo gini, sing nyidang yo Iya. Tuten cang hebat sih. Ya, Sing nggak itu bisa, generasi nggak Jani. bisa. Nggak bisa, kita harus kolaborasi. Setiap zaman ada orangnya, Ya, setiap orang ada zamannya. Wih. Cuman Di mana kamu nemu kata-kata itu John? di mana kalian? Ya emang gitu, Bang. Jadi kita nggak bisa kayak merasa paling gini Nggak sendiri. bisa, Harus kolaborasi. merangkul. Oke, Nah. kita harus menjadi MAS, Mas. Manusia ahli segalanya. Segala ya. Mas Toilet. Manusia ahli segalanya toilet gitu. Oke, demikian perbincangan kita dengan ini vokalis idola Degang Canang, Presiden Duarta. Wih. Pokoknya banyaklah dia Iya. punya keahlian. MAS, manusia ahli segalanya. Sampai jumpa di Helpcast 2 minggu lagi. Yo.